Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, kandang ternak berisi puluhan ribu ekor ayam di Kecamatan Srono, Banyuwangi terbakar. Pemilik kandang merugi ratusan juta rupiah karena ribuan ekor ternak ayam ikut mati terpanggang. Warga panik saat mengetahui kandang ternak berisi 10.000 ekor ayam di Desa Sidowangi, Kecamatan Srono, Banyuwangi terbakar hebat pada Kamis dini hari. Api berkobar menghanguskan kandang ayam milik Hadi Mulyono yang terbuat dari bambu dan kayu. Warga sempat berupaya memadamkan namun api tak kunjung padam. Tim Damkar Banyuwangi yang menerima laporan mengerahkan 5 unit mobil pemadam. Upaya pemadaman api cukup sulit karena banyaknya material yang mudah terbakar. Setelah berjibaku selama 3 jam, petugas akhirnya berhasil menjinakkan api. Diduga api berasal dari kebocoran tabung gas yang menjadi bahan bakar alat penghangat kandang ayam di malam hari. Untuk pihak damkar sendiri menerima laporan pukul 1.22. Langsung ke call center 112. Setelah itu ditindaklanjuti ke sektor Srono. Sektor Srono menindaklanjuti laporan, langsung bergerak menuju TKPK. Tepatnya di sini kurang lebih nyampe jam 1.27. Untuk penanganan kurang lebih 3 jam. Jadi sekitar jam 1 ya Mas ya. Kita ini tidur, terus ada suara kayak grog-grog gitu ya, kayak ada yang benda ya, bom meletus gitu. Kira-kira ada apa kok sudah api itu sudah membesar ya, jam sekitar jam 1-an lebih sedikit lah. Jam segitu aja. Kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah karena ribuan ayam mati terpanggang. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, ratusan balon udara diamankan pada perayaan Lebaran Ketupat di Kecamatan Durenan, Trenggalek. Razia balon dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran, gangguan pasokan listrik hingga lalu lintas penerbangan. Balon udara berukuran besar ini jatuh di ruas Jalan Nasional Trenggalek Tulung Agung dan nyaris menimpa pengguna jalan dan jaringan listrik PLN Rabu siang. Polisi yang tengah melakukan razia segera mengamankan dan memadamkan api yang masih menyala. Tim gabungan dari polisi, TNI, PLN, dan Satpol PP melakukan razia serentak di Kecamatan Durenan, Trenggalek, Gandusari, dan Kecamatan Tugu. Meski telah dilarang karena membahayakan lalu lintas penerbangan, gangguan jaringan listrik, hingga bahaya kebakaran, namun masih banyak warga yang ngotot menerbangkan balon udara. Mereka berdalih menerbangkan balon udara untuk hiburan yang biasa dilakukan saat Lebaran Ketupat yang jatuh pada seminggu setelah Lebaran Idul Fitri. Tim mengamankan 145 balon siap terbang. Balon plastik berbahan bakar gas ini memiliki ukuran mulai 1 meter hingga di atas 20 meter. Kami sebelumnya sudah menghimbau kepada seluruh warga agar dalam pelaksanaan perayaan Ketupatan di wilayah Trenggalek ini dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kami menghimbau tidak ada lagi menerbangkan balon udara. Karena apa? Dengan menerbangkan balon udara tentunya akan berpotensi menimbulkan bahaya. Yang pertama bahayanya yaitu karena di Kediri sudah dibuka penerbangan, tentunya akan mengganggu penerbangan yang ada di wilayah Kediri. Yang kedua, balon udara bisa nanti mendaratnya ke rumah-rumah warga sehingga bisa berpotensi menimbulkan kebakaran. Sebelum dilakukan razia, masyarakat telah berulang kali diperingatkan untuk tidak menerbangkan balon. Namun ternyata imbauan tersebut diabaikan. Danus Kendro melaporkan dari Tulung Agung. Saudara, 6 orang pembuat sekaligus penjual mercon diringkus petugas Satreskrim Polresta Sidoarjo. Polisi menyita sejumlah barang bukti antara lain puluhan kilogram bubuk mesiu serta ratusan mercon berbagai jenis. Keenam tersangka masing-masing berinisial EFI, MY, MA, MHA, MNH, dan FN. Dari keenam pelaku, 2 diantaranya masih di bawah umur. Mereka diringkus karena terbukti sebagai pembuat sekaligus penjual mercon.
Tersangka juga menjual bahan peledak berupa bubuk mesiu yang dijadikan bahan baku mercon. Ada 800 mercon berbagai jenis yang akan dijual di seluruh wilayah Sidoarjo. Ratusan mercon ini dirakit tersangka di rumah salah satu pelaku. Satu sasarannya adalah terkait dengan tindak pidana terkait bahan peledak atau mercon yang bisa digunakan untuk pembuatan petasan. Tentu ini jika tidak ditanggulangi akan menimbulkan gangguan ketertiban ya, terhadap pelaksanaan ibadah puasa itu sendiri. Maka hasil dari kegiatan dilakukan, kita berhasil mengungkap 5 laporan polisi. Ya. Dari 5 laporan polisi itu kita mendapatkan tersangka 6 orang, 4 dewasa dan 2 ABH atau anak berkonflik hukum. Tersangka mendapatkan bahan baku mercon dari seorang penjual bubuk mesiu asal Probolinggo. Polisi mengembangkan penyelidikan untuk mengetahui penjual bubuk mesiu tersebut. Akibat perbuatannya tersangka dijerat Undang-Undang Darurat karena memperjualbelikan bahan peledak dengan ancaman 20 tahun kurungan penjara. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Sempat buron pencuri motor di parkiran swalayan akhirnya ditangkap. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi, tetaplah bersama kami.